Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat beserta jajarannya, para hadirin yang kami banggakan beserta rekan berpikir yang kami segani. Perkenalkan, nama saya Michelle Aurelia selaku tim pemerintah. Pada hari ini akan menyampaikan latar belakang, kata kunci, dan studi kasus berkaitan dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya akan menyampaikan kata kunci dari mosi kita pada hari ini, yaitu apatis, politik, dan moral. Apatis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah acuh tidak acuh, tidak peduli, dan masa bodoh. Hal ini merujuk pada sikap seseorang yang kehilangan minat pada banyak hal di hidupnya. Karena itu, seseorang dengan sikap apatis cenderung tidak memiliki gairah untuk memperhatikan kondisi di sekitarnya. Sikap apatis juga seringkali dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, sebaik politik, sosial budaya, ekonomi, militer, pendidikan, dan lain-lain. Politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum melalui perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Apatisme politik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia tentu saja merupakan sikap yang merugikan. Apabila apatisme politik dilakukan di Indonesia dapat mengakibatkan terbengkalainya agenda politik yang berkonsolidasi dengan demokrasi, seperti pemberdayaan institusi demokrasi seperti partai politik, institusi lembaga pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, penciptaan good governance, dan pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik demokratis seperti civic culture atau budaya negara, civility atau keadapan, dan penegakan hukum. Jika semua agenda ini terbengkalai, maka saya dapat memastikan bahwa konsolidasi politik di Indonesia tak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kisruhan politik yang menghambat kemajuan Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia. Dari sisi realitas, apatis politik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rasa bosan, kurangnya pengetahuan, dan intimidasi. Apatis yang disebabkan karena rasa bosan terjadi karena kondisi yang terus berulang tanpa ada hasil atau perubahan. Apatis yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan disebabkan politik tidak dipahami dengan jelas, dipahami sebagian atau tidak dipahami sama sekali, sehingga yang diperoleh adalah informasi yang tidak utuh tentang masalah politik. Akibatnya, ada kecenderungan untuk tidak peduli atau apatis. Apatis yang disebabkan oleh intimidasi disebabkan oleh dua aspek. Yang pertama, intimidasi secara langsung dan intimidasi secara tidak langsung. Intimidasi secara langsung meliputi adanya ancaman yang membahayakan diri, ancaman yang bisa menghilangkan nyawa, termasuk ancaman materi lainnya. Sedangkan intimidasi secara tidak langsung artinya ada upaya pencitraan negatif melalui pemberitaan atau pengopinian yang biasanya sering kita lihat seperti yang bisa kita lihat melalui berita-berita yang ada di televisi maupun di sosial media. Nah, salah satu realitas bentuk apatisme politik di masyarakat adalah tingginya angka golput dalam pemilu atau pilkada. Sikap masyarakat yang lebih suka memperhatikan gejolak politik seperti money politik, korupsi, suap, penyelewengan kekuasaan, dan lain-lain dibandingkan berpartisipasi melakukan perbaikan dengan melakukan kontrol. Bila hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan gagalnya penyelesaian masalah politik. Contoh lainnya adalah apatis terhadap pemilu. Karena ketidakyakinan adanya perubahan tapi tidak melakukan aktivitas perubahan apapun yang justru membuat pihak yang tidak layak menjadi pemimpin. Nah, mempertimbangkan dampak dari perilaku apatisme politik yang tentu saja merugikan Dewan Juri yang terhormat,
Saya, selaku tim pemerintah, dengan ini menyatakan setuju pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Tentu saja, sikap apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang sangat tidak bermoral, karena dengan kita apatis terhadap politik, maka tentu saja akan mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak buruk seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, maka apa solusi untuk permasalahan ini? Kunci untuk mencegah apatisme adalah kepemimpinan yang bertumpu pada integritas. Kepemimpinan yang menyatu antara perkataan dan perbuatan, tidak sekadar berbasa-basi untuk menyenangkan semua orang. Bagaimana cara kita mewujudkan kepemimpinan yang bertumpu pada integritas ini adalah dengan tidak memiliki sikap yang apatis terhadap politik. Jadi, terhadap setiap permasalahan politik yang ada di Indonesia ini, sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh bersikap apatis, sehingga kita bisa memiliki pemimpin yang bertumpu pada integritas. Kesimpulannya adalah, menentukan pilihan memang bukan pilihan yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah sikap yang bijak. Saya Michelle Aurelia, sekian yang dapat saya sampaikan dari tim pemerintah. Terima kasih.